Heyo, kita dari Komitmen. Baik lagi buat bawain lo DC Dark Knight Death Metal issue ketiga. Sebelum kita ke videonya, kalau lo mau nonton issue yang kedua, gue tinggalin link di bawah ya, atau nanti muncul recommendation kok. Tapi kalau misalnya lo mau ngikut dari volume 1, gue nyiapin playlist nih di bawah di description, tinggal lo klik aja. So, without further ado, sit back, relax, and listen closely. Death Metal issue 3 dibuka dengan puing-puing Megazord yang superhero kita gunakan di issue sebelumnya terlihat mendarat di New Apocalypse dengan keadaan mengenaskan. Dan terlihat beberapa Batman jahat sedang memonitor puing-puing tersebut. Anything? Collector? Batrocitus? I am a 13 level intelligence Night Glider. If there are survivors, I would sense them. The nerd's right. No signs of freaking life. Unless that stinking corpse counts, which it don't. Man, that is one ugly pile of cowboy. Yang Night Glider maksud adalah Hex terlihat berbaring di balik puing-puing tersebut sambil menghitung mundur dan terlihat memegang detonator. No, don't! Terlihat Harley, Batman, dan Wonder Woman bergegas untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Di langit pun terlihat makhluk yang sangat janggal menuju ledakan yang disebabkan oleh Hex tersebut. Wonder Woman pun bercerita bahwa tempat kita berada sekarang adalah Apocalypse yang tadinya dikuasai oleh Darkseid. The Batman Who Left datang ke tempat ini dan merombak segalanya. Dan sekarang tempat ini dikuasai oleh Darkfather yang kita sudah lihat di issue 1. Dengan khasnya, Harley menjawab dengan jenaka, jadi makhluk itu namanya para Robins. Wow, Batman kalau kau menjadi jahat, mahir juga kau dalam urusan membranding. I still don't like this, Diana. If we're going to win, we need him, Bruce. He's still the most powerful hero on our side, and... Tiba-tiba, Swamp Thing merasakan firasat buruk. Dia merasakan seperti sesuatu yang jahanam baru saja kembali bangkit di bumi. Batman pun menjelaskan, yang Swamp Thing rasakan adalah lahirnya jelmaan baru dari The Batman Who Left. Dan ini adalah peringatan di mana kita harus segera bergegas untuk menyelamatkannya. You listening, Kal-El? Let me get your attention. Turquoise, go! Teriakan Superman membuka panel ini. Di sini, Darkfather menjelaskan tentang mesin bernama Death Drive yang mengikat Superman. Guna mesin ini adalah mengonsumsi Superman dengan beragam corak kryptonite dari Dark Multiverse. Terlihat juga Mr. Miracle terikat tidak berdaya dan meminta maaf kepada Kal-El karena tidak bisa berbuat apa-apa. He broke my mind. I'm so sorry, Clark. Don't be sorry. You're helping him realize his destiny. Tujuan mesin ini adalah untuk merubah Superman menjadi Darkseid. Darkfather juga membujuk Superman untuk menyerah kepada keadaan. Karena menurut Darkfather, sejatinya Superman adalah seorang tiran, penjajah yang sempurna. So do it. Embrace the truth and... Selagi membujuk, tiba-tiba terdengar suara yang keras. Swamp Thing, Harley, Wonder Woman, dan Batman datang untuk menyelamatkan Superman. Dan Darkfather pun tidak membuang waktu memerintahkan para Robinnya untuk menyerang mereka. Demons attack! Kill them all! Holy kill, Batman! Holy kill! Holy kill, Batman! Saat Wonder Woman menahan Darkfather, dia menyuruh Batman untuk segera melepaskan Superman. Bruce, thank God you're alive. No time, Clark. Scott, how do I get him out? Mr. Miracle memberikan peringatan untuk tidak melepaskan Superman dari mesin tersebut. Karena mesin itu telah membunuh banyak sel Kryptoniannya. Dan jika mereka melepaskan Superman dari mesin itu akan meledak dan membuat Superman menjadi Darkseid selamanya. Superman dengan penuh kekhawatirannya menyuruh Bruce untuk menyelamatkan diri sendiri. Dengan Batman membalas, Shut up, I have an idea. Nampaknya Darkfather tidak akan diam saja melihat Bruce menjalankan rencananya. Darkfather menodong pistolnya ke arah Batman. Ia menjelaskan bahwa pistol ini adalah hasil modifikasi dari pistol Darkseid. Apabila ia menembakkan pistol ini, Batman bukan saja akan terlempar ke masa lampau, tetapi Batman akan hilang dari muka bumi dan tidak akan diingat sama sekali. Batman menerima tembakan dari pistol itu tanpa bisa berkutik. Pertanyaan yang sama dari kita pembaca dan Darkfather. What? Why are you still here? Batman berbaring dan terlihat baik-baik saja, bahkan memanggil nama Superman. Clark, on it. Go ahead then, Kal-El. Anti-life. Consume his dead cells. Why? How did anti-life not affect you? Oh, it affected me. I mean, it tickled. Superman menjelaskan bahwa cincin Black Lantern yang dimiliki Batman itu mengendalikan Death Matters. Jadi dia menghentikan sel-sel yang mati untuk berubah. Dan tanpa basa-basi, langsung saja Superman menguppercut Darkfather sekuat tenaganya. Superman dan Wonder Woman pun langsung menghampiri Batman yang berbaring. Bruce, are you alright? His body's ice cold. Here, turn him. Get off me. I'm fine. How did you withstand that bullet? I don't understand. Bat blocker. I come prepared. I'm fine. Help Scott. Bruce, don't. Fine. But does she know the truth about you? No more than she does about you. But she needs soldiers right now, old friend. So let's help. Wonder Woman pun bertanya kepada Mr. Miracle, di mana Darkfather mengurung superhero lainnya.
Dengan Superman menjawab, "It's right beneath us. Stand back." Oh God, it hurts. Hold the line, Kim. This is the realm of imagination. Killing has no place here. Tiba-tiba, cerita kita dipotong dan kita dibawa ke dimensi kelima, di mana Lobo sedang melakukan pembantaian massal. There you are. Me? But Mr. Wawa, I'm just a little twee. A harmless twee in the Gotcha, memento mori, Patsy. Nampaknya Lobo telah menemukan sesuatu. The Crypt of Heroes. Kembali ke DC Universe. Kita diperlihatkan di Crypt of Heroes, Dr. Fate terlihat sangat bingung dan khawatir. Wait, what is that noise? I don't understand. This bunker should be protected. Protected from what, Doc? Someone is coming through. Good morning, all. Tiba-tiba, kita melihat Robin King keluar dari portal tersebut. Flashmoon bertanya dengan sedikit mengejek sabuk yang dikenakan oleh Robin King. Dengan Robin King menjawab, Why, thank you, Barry. Working on it is sort of my happy place. You know, it sure took me a while to make, believe you me. See the compartments? They contain ways of killing every single hero in the world. Neat, huh? This one here is for you. See? On my world, I dug up your dead mom, cover her remains in this great speed force cancelling toxin that liquefy your muscle, super painful, such cool stuff. I stuff her rotting corpse into a flash ring. Her arms sort of fling out like she's trying to hug you when she pops out. Want to see? Dr. Fate pun berteriak, Do not listen to this fiend. Robin King menjelaskan, niat dia mengunjungi bukan untuk membunuh mereka, tapi melihat dia membunuh mereka. Him who? What the hell is that little punk talking? It's him. The Batman who left, but Whatever he's become, he's coming. Barry lanjut menjelaskan, jika jelmaan dari The Batman Who Left atau The Darkest Knight menghampiri mereka, sudah pasti dia mengincar kekuatan Wally. Karena dengan merebut sisa anti-krisis yang ada di tubuh Wally, dia bisa mengalahkan Perpetua. What can we do though? only one thing. Run. Dengan sigapnya, Dr. Fate membuka portal untuk mereka pergi, dan berlarilah para speedster kita sekencang mungkin. Saat mereka berlari, terdengar suara membisik di belakang mereka. Greetings, speedsters. Please, give it your best. Run. I love a good chase. Terlihat The Darkest Knight bisa mengimbangi speedster kita dikarenakan Speed Force itu sendiri sudah sangat sekarat dan bisa terkuras habis bila dipaksakan. Jay Garrick menyarankan untuk melawan The Darkest Knight itu sendiri. Barry menolak usulan itu dan bersikeras yang mereka bisa lakukan adalah menyatukan kekuatan kita dan berlari sekencang mungkin. Go on then. You can't run forever. And when you slow, even a fraction, I'll be right behind you. Kembali ke Apocalypse, kita lihat Superman membebaskan kawan-kawan superhero kita. Nightwing, Hawkgirl, Plastic Man, Martian Manhunter, dan The Green Lantern Corps tersenyum menyambut Superman. Dan mereka segera sadar, tidak sedetik pun waktu bisa dibuang. Dan pertanyaan itu dibuka oleh Mr. Terrific. We've lost many worlds, Diana. Too many allies to count. What's the plan? The plan is to get them back. To get it all back. Wonder Woman pun menjelaskan rencananya. Ia berkata bahwa sumber kekuatan Perpetua adalah The Crisis World di Dark Multiverse. Yang harus mereka lakukan adalah merebut energi itu dan memberikan kepada seseorang yang bisa mengulang alam semesta ini, yaitu Wally West. Pertama, John Stewart akan memimpin semua Green Lantern untuk merenggut Human Antenna yang tersisa di bumi. Lalu, Martian Manhunter dan timnya akan menyerang Singgasana Perpetua. Dengan para speedster melindungi Wally, Wonder Woman akan menyelinap ke Castle Bat untuk menggunakan portal menuju Dark Multiverse untuk mengalihkan krisis energi itu ke Wally. Salah satu anggota dari Justice League bertanya bagaimana cara menyusup ke Castle Bat. That's why we came up here. To enlist the help of the most powerful hero among us. Wait, you're talking about Superman, right? No, I'm talking about Jarro. Wonder Woman menjelaskan bahwa Jarro adalah psychic atau makhluk psikis terkuat di alam semesta ini. Dengan kekuatan psikisnya, dia akan menyelimuti gerakan mereka dari Batman Who Left dan anak buahnya. Dengan bantuan dari Jarro, Superman, Batman, dan Wonder Woman akan pergi ke Dark dan mendapatkan energi untuk mengulang kembali alam semesta ini. Wonder Woman pun meyakinkan bahwa apapun terjadi di alam semesta berikutnya akan jauh lebih baik dari alam semesta ini. Lalu, ia bertanya, Are you in? Dan semua anggota Justice League pun mengulurkan tangannya. You have it? The final box. You got ass. Good. Now that all 5 are collected, we can make our move. Tell me, Chief, what the hell is in here anyway? My Zarnian friend. Open it too soon and You will regret it, blah blah, on my way. I just hope these little things are worth it. They are more than worth it, I'm sure of it. Di ujung cerita ini, terungkap bahwa sosok misterius yang memerintah Lobo adalah Lex Luthor. Dan semua kotak yang dikumpulkan oleh Lobo adalah kepingan dari Death Metal itu sendiri. Lex akan menggunakannya untuk membelokkan cerita dari alam semesta ini. Dan itulah akhir cerita dari Death Metal volume ketiga.
gila ya, dipatahin ceritanya tiba-tiba di reveal ada Lex Luthor. Kok keren banget sih, keren banget sih. Nah, kalau misalnya kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video, subscribe for more, dan komen di bawah ya kira-kira komen apa nih yang harus kita bahas berikutnya. Kita dari Komitmen, gue Dikate, and see you next time.